Baik, itu arti taharah yang kedua ya, menghilangkan hadas kecil dan menghilangkan hadas besar. Kemudian selanjutnya, taharah dalam ilmu syara' adalah beristinja. Istinja. Istinja ini hukumnya wajib. Boleh menggunakan air. Tentunya air yang kita gunakan adalah air mutlak. Bagaimana air mutlak? Nanti kita akan sampai sebabnya di air mutlak nanti. Nah, nggak boleh sembarangan airnya. Air yang digunakan untuk beristinja adalah sama dengan air yang boleh kita gunakan untuk berwudu. Jikalau air itu boleh kita gunakan wudu, jikalau air itu kita boleh gunakan untuk mandi janabah, maka dia otomatis juga bisa digunakan untuk beristinja. Jadi jangan salah paham. Itu air di dalam WC itu. Kita pakai istinja kan pakai air di situ tuh. Ada embernya kan? Kita gunakan untuk istinja. Lalu kita mau berwudu, kerannya mati. Atau apalah. Gunakan saja air yang di dalam bak tadi itu, dalam ember. Boleh? Boleh. Karena status air yang digunakan berwudu, mandi janabah, dan beristinja itu kualitasnya sama, alias air yang mutlak. Saya itu agak heran kalau ada orang mau berwudu, itu air udah bisa itu kan itu air dalam WC lah, apa urusannya? Boleh. Jadi kalau ingatin ya, air itu kalau bisa digunakan untuk istinja, boleh digunakan untuk berwudu. Paham ya? Baik, seperti itu. Istinja ini hukumnya wajib. Kalau enggak beristinja haram hukumnya. Boleh menggunakan air, tentunya air mutlak, dan boleh juga menggunakan tisu. Kita sekarang mungkin enggak terpikir bagaimana beristinja pakai tisu. Tapi kalau kita naik pesawat, nah itu baru terasa itu. Ya, pakai tisu baru terasa. Atau kita sampai ke negara non-muslim, mayoritas banyak agamanya bukan non-muslim, itu repot kita, terutama di bandara tuh hampir gak ada airnya. Air untuk istinja gak ada, air untuk nyiram ada, karena kan tinggal picik truk keluar airnya, tapi istinja gak ada. Bingung saya ke Thailand tuh, pas transit di Thailand, mau buang hajat, la ilaha illallah, gak ada airnya, gak ada airnya. Maka hajat besar ini, bukan hajat kecil. Cuman tisu banyak, mau gak mau pakai tisu. Nah, wajib beristinja pakai tisu kalau gak ada air. Tapi karena gak biasa ya, gimana rasanya gitu. Nah, di pesawat begitu juga. Saya seumur-umur naik pesawatnya, mungkin ratusan kali ya, enggak tahu lah kalau ribuan, mungkin ratusan lah. Ratusan kali naik pesawat. Seumur-umur saya belum pernah buang hajat di pesawat. Hajat besar maksudnya. Waktu bulan Syawal kemarin, habis bulan puasa berangkat, bulan Syawal berangkat lagi. Itu saya makan hamburger, kapan apa gitu, karena kan lapar jadi makan di bandara. Kalinya hamburgernya pedas. La ilaha illallah, sakit perut di atas pesawat saya. Seumur-umur gak pernah buang hajat di dalam pesawat. Buang hajat pesawat. Bisa aja. Ya. Bersih gak ada apa-apa, karena kan dia langsung hilang begitu. Nah, isinya pakai tisu. Wajib istinja pakai air. Maksudnya wajib beristinja kalau kita buang hajat. Nah, kecuali kalau yang keluar itu bendanya suci, itu nggak wajib istinja, tapi wajib mandi. Apa kira-kira yang bendanya suci, nggak wajib istinja, tapi wajib mandi? Keluar air mani,
Ada orang tidur nih, tidur begini. Tidur duduk, tiba-tiba mimpi basah. Nggak wajib istinja. Karena dia mani itu suci. Tapi wajib mandi. Wah, itu parah lagi namanya. Artinya gini loh ya, kalau ditanya hukum, itu bukan istinja namanya, itu mandi. Kalau nyuci seluruh badan itu bukan istinja, tapi mandi. Nah, itu lebih parah lagi artinya. Karena bedanya kalau istinja yang dicuci cuma alat kelamin, kalau mandi seluruh badan. Artinya walaupun itu tidak wajib istinja tapi wajib mandi, ya sama juga bohong. Artinya bukan masalah istinja, artinya airnya kena badan semuanya. Tapi kalau yang keluar itu kencing, darah, madi, wadi, enggak wajib mandi. Wajibnya cuma apa ya? Istinja aja. Wajib cuma istinja saja. La ilaha illallah. Ada yang bertanya, kencing itu najis enggak? Najis. Air mani itu apa hukumnya? Suci atau najis? Suci, tapi nggak boleh diminum ya, karena dia kotor. Tapi pertanyaannya, kencing itu najis. Kenapa yang dibasuh itu cuma istinja, cuma alat kelamin saja? Air mani itu tidak najis, suci. Tapi kenapa yang dibasuh itu bukan alat kelamin, tapi seluruh badan? Kalau secara logika kan yang kalau najis ya semuanya. Ada yang bisa jawab nggak itu? Saya pernah ditanya orang begitu, bingung saya jawab. Ya bisa jawab ya saya bilang ya karena begitu hukumnya. Ya kalau jawabannya seperti itu semua orang mah bisa jawab katanya. Kencing itu najis ya karena memang hukumnya seperti itu, Nabi yang ngajarkan ya sudah, itu mah jawaban yang biasa. Saya mau jawaban yang tidak biasa katanya, tapi masuk akal. Nggak bisa jawab saya. Teman saya di samping ngakal-ngakalan jawabannya, tapi benar. Saya katanya akan jawab. Apa katanya? Kalau kita kencing, pada saat kencing itu keluar, yang terasa nikmat itu cuma di situ aja. Lega di sini, ya enggak? Kita tuh kalau mau kencing kan, aduh sakit sini kan ya. Pas kita kencing, lega di perutnya lega. Tapi ketika air mani itu keluar, yang merasa nikmat itu dari ujung rambut sampai ujung kaki terasa nikmat. Nah, nikmat itulah, rasa syukur itulah kita ganti dengan mandi. Saya bilang jawabannya akal-akalan tapi benar kata saya. Jawabannya akal-akalan tapi benar. Saya tanya jawabnya, gimana? Puas nggak kamu dengan jawaban itu? Orang yang bertanya nih, iya ya puas katanya. Puas. Ya karena kepingin jawaban yang berbeda. Ya, jawaban yang berbeda. Kalau jawaban yang biasa-biasa saja mah itu mah oke lah. Tapi jawaban ini yang berbeda tapi masuk akal. Bisa diterima gitu nah. Ya katanya bagus-bagus. Nah, kalau bendanya suci itu tidak wajib istinja. Atau bendanya nggak kelihatan. Bagaimana bendanya nggak kelihatan? Kentut, tut begitu. Wajib nggak istinja orang kentut? Wajib nggak pas kentut? Tut begitu kentut. Wajib istinja? Enggak. Biar baunya kayak naga besaung. Biar orang Banjar kayak naga besaung. Tahu arti besaung? Saung itu artinya kelahi. Itu istilah aja. Bau banget kata kayak naga besaung, kayak naga berkelahi. Kata saya kenapa? Dibilang naga besaung. Tapi pikir apa maksudnya itu? Itu istilah orang Banjar tuh. Sebagian aja Pak mengistilahkan itu. Bau banget kata kayak naga besaung. Oh, tak pikir-pikir. Ayam itu kan bau ya, ayam itu bau. Tapi kalau dia lagi kelahi, tambah bau. Karena baduk badan, baduk tanah, tambah bau dia. Kalau ayam berkelahi aja bau, bagaimana naga itu berkelahi, tambahnya bau. Kayak naga besaung katanya. Ada orang kentut, tuat begitu, mana nyaring, mana bau.
wajib gak istinja? Wajib istinja? Nah, kenapa? Karena dia itu gas, bukan benda. Tapi kalau seandainya dia ketutup begitu, ada bendanya keluar, itu wajib istinja. Itu namanya mencret. Ini ada orang cerita lucu aja katanya. Ya, katanya ada seseorang bertanya dengan seorang guru, "Guru, ulun ini kadang merasa bekantut. Tidak ada merasa bekantut, tapi pada saat itu merasa ada benda yang keluar. Bekantut nggak ada, baunya nggak ada, rasanya nggak ada, tapi terasa ada benda yang keluar. Itu apa hukumnya, Guru? Batalkah, najiskah atau apa gitu kan?" Kata guru Semat, "Ya, sebentar, aku cari dalilnya di mana itu." Kurang lebih dapat 5 menit, kata gurunya begini, "Nak, sini. Setelah aku cari-cari, bahkan Madzhabul Arba'ah, kitab Madzhabul Arba'ah nih, ternyata sepakat nih Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, mereka sepakat bahwa benda itu adalah mencret." Itu adalah namanya cirit itu. Kamu merasa nggak ada yang kentut, tapi ada benda keluar, ya sudah sepakat para ulama bahwa itu adalah mencret katanya. Kamu ini aneh-aneh. Kalau sudah ada bendanya yang keluar, itu walaupun nggak kentut, jelas sudah itu mencret sudah. Paham kira-kira? Baiklah ya.